teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk ke dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang persiapan saat lamaran di masa corona atau di masa new normal ini teman-teman. Mungkin di luar sana teman-teman sedang bingung gimana sih ya caranya menyelenggarakan lamaran atau tunangan atau khitbah di masa new normal ini. Apa aja sih yang perlu disiapin? Mungkin kalian sedikit bingung atau bertanya-tanya sebenarnya hal-hal apa aja yang perlu disiapkan kalau misalnya ingin menyelenggarakan lamaran pada masa new normal ini. Jadi karena saya juga habis menyelenggarakan acara lamaran pada masa new normal ini, jadi saya ingin berbagi hal apa saja yang bisa kalian lakukan untuk meminimalisir dampak penyebaran dari COVID-19 ini teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi persiapan pertama atau tips yang pertama itu batasi anggota keluarga yang hadir teman-teman. Kalian harus pikirkan seberapa banyak tamu yang akan datang. Kalau bisa kalian harus meminimalisir banget agar tidak terjadi kerumunan. Misalnya hanya kedua keluarga inti saja. Misalnya pasangan kamu beserta bapak ibu dan kamu beserta bapak ibu kamu teman-teman. Itu sebenarnya udah cukup banget untuk menyelenggarakan lamaran. Jadi inti dari lamaran itu keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan dan menanyakan apakah putri itu mau dengan yang laki-laki teman-teman. Kayak gitu intinya. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa terlalu banyak keluarga. Karena kita harus mengingat situasi saat ini, kita harus menghindari mengadakan acara yang mengumpulkan banyak orang, teman-teman. Yang penting kan acara kalian bisa tetap jalan, ya kan? Oke. Nomor 2, kalian antisipasi menyiapkan masker untuk keluarga yang datang, teman-teman. Ya siapa tahu keluarga yang datang itu lupa membawa masker, sehingga kalian bisa mengantisipasi menyiapkan masker-masker cadangan, teman-teman. Kan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan dari semua anggota yang hadir. Terus selain dengan masker, kalian juga bisa melengkapi dengan face shield. Itu bisa lebih aman lagi. Face shield itu yang seperti plastik pelindung muka agar muka kita, mata, hidung, mulut terhindar dari droplet yang ditularkan oleh orang lain. Itu bakalan lebih safety lagi kalau misalnya udah menggunakan masker ditambah pakai face shield gitu. Nomor 3, siapkan termogan teman-teman. Termogan di sini lumayan penting sih karena ini untuk memfilter tamu kalian atau mengecek suhu tubuh tamu kalian sebelum masuk ke ruangan teman-teman. Jadi kalau bisa sih sebelum masuk ke ruangan acara kalian maupun di rumah kalian itu kalian bisa cek keluarga yang datang dengan menggunakan termogan. Itu sebagai langkah antisipasi yang awal banget untuk persiapan lamaran kalian teman-teman. Karena kalau misalnya suhu tubuhnya itu sangat tinggi, itu kan bisa aja terindikasi terkena corona. Misalnya itu salah satu ciri-ciri kan. Jadi lebih baik kita mengantisipasinya dengan termogan, biar kalau misalnya suhunya tinggi itu bisa kita langsung arahin ke klinik, ke puskesmas. Kalau misalnya suhu tubuhnya itu normal, itu bisa dilanjutkan teman-teman acaranya. Pokoknya jangan sampai mengambil resiko. Ini demi kebaikan bersama teman-teman. Jadi termogan di sini tuh lumayan penting banget sih. Nomor 4, siapkan sabun cuci tangan dan hand sanitizer teman-teman. Jadi sebelum keluarga masuk ke rumah atau keluarga masuk ke sebuah ruangan, entah itu di resto atau di mana, terserah kalian. Kalau misalnya kalian ingin mengadakan acaranya di luar, jangan lupa untuk memperhatikan tempat cuci tangan. Jadi sebelum acara dimulai, kan mereka datang dari rumah mereka masing-masing, entah itu di jalan, kita kan nggak tahu mereka mampir kemana. Itu harus cuci tangan dulu biar mereka tidak menjadi perantara pembawa virus teman-teman. Ya siapa tahu mereka kan membawa virus sehingga virus itu bisa menyebar teman-teman. Jadi antisipasinya yaitu cuci tangan pakai sabun. Terus di
atas meja acara juga kalau bisa disediakan hand sanitizer teman-teman, agar kalau misalnya orang ingin membersihkan tangannya itu semakin lebih mudah lagi karena tersedianya hand sanitizer. Nomor 5, atur layout tempat duduk. Jadi sebelum acara dimulai kalian harus udah men-setting atau menggambar desain lokasi tempat duduknya. Maksudnya harus di jarak 2 meter teman-teman, untuk mengantisipasi adanya orang yang sangat berdekatan. Karena takutnya satu orang batuk nanti dia bisa menularkan orang lainnya yang berada di dekatnya teman-teman. Jadi kalau bisa sih diatur yang jauh-jauh. Yang disarankan itu sekitar 2 meter teman-teman. Itu memang membutuhkan tempat yang luas, tapi karena adanya situasi kayak gini kan kalian nggak perlu ngundang banyak orang. Jadi kalian susun aja, misalnya nih ada 6 orang, ya kalian susun aja bangkunya dengan sesuai protokol kesehatan teman-teman. Nomor 6, sebelum acara dimulai kalian harus mensterilkan tempatnya teman-teman. Misalnya nih, acara itu diselenggarakan di ruang tamu kalian misalnya, itu disterilin menggunakan desinfektan sebelum keluarga pada datang teman-teman, biar semuanya tuh steril, nggak ada virus yang menempel pada benda-benda, misalnya di kursi atau di lantai gitu teman-teman. Kita semprotin dengan desinfektan dan lantainya bisa dipel menggunakan cairan desinfektan. Kan cairan desinfektan itu bisa dari produk-produk yang memang bisa untuk mengepel lantai teman-teman. Jadi udah sekaligus bisa lantainya wangi, bersih, steril lagi. Oke? Nomor 7, siapkan rundown atau susunan acara yang efisien waktu. Jadi kalian harus cari tahu nih sebenarnya lamaran itu susunan acaranya apa aja, biar kalian bisa susun dan seleksi mana sih acara yang diperluin, mana sih yang enggak. Jadi waktunya tuh benar-benar efisien teman-teman. Jangan sampai acara lamaran ini menghabiskan waktu yang sangat panjang. Jadi biarlah orang-orang bertemu itu dengan waktu yang singkat aja teman-teman. Yang penting maksud tujuan yang laki-laki datang ke rumah perempuan itu sudah tersampaikan dan sudah diterima gitu. Intinya kan itu. Misalnya susunan acara itu yang pertama ada sambutan dari yang keluarga cowok, terus yang kedua ada sambutan dari keluarga cewek, terus habis itu dari yang perempuannya menerima atau enggak. Kalau misalnya menerima, terus prosesi doa, terus tukar cincin misalnya kayak gitu. Habis itu makan, habis itu foto-foto, udah deh selesai. Jadi kalian sebisa mungkin membuat acara yang sangat efisien dan ringkas. Nomor 8, jangan bersalaman. Jadi walaupun kita bertemu dengan calon keluarga baru kita, calon keluarga pasangan kita, sebisa mungkin kita jangan bersalaman ya teman-teman. Jadi cukup kayak gini aja. Gitu udah cukup, nggak usah pakai berjabat tangan, karena berjabat tangan itu bisa mentransfer virus antara satu orang ke orang yang lainnya. Jadi kayak gini aja udah cukup. Sebenarnya berjabat tangan atau tidak itu kan tidak mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi rasa kekeluargaan, tidak mengurangi rasa kedekatan, karena memang kita dituntut untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan kenormalan baru ini teman-teman. Karena new normal, kita harus bisa menyesuaikan, termasuk dengan cara berjabat tangan yang baru, yaitu seperti ini. Nomor 9, bawa alat sholat sendiri, alat ibadah sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya acara kalian itu dekat dengan waktu sholat, alangkah baiknya masing-masing membawa alat ibadah sendiri-sendiri agar tidak saling bergantian, tidak saling pinjam-meminjam, bukannya pelit atau apa, cuman kita pingin semua yang kita pakai itu pribadi dan steril teman-teman. Kalau misalnya kita bawa sendiri kan udah jelas itu yang pakai tuh cuma kita. Kalau misalnya kita pakai mukena tempat umum aja, kita kan udah pasti was-was kan, aduh ini orang sebelumnya tuh bawa virus nggak ya di mukena ini, misalnya kayak gitu. Jadi lebih baik kita menggunakan mukena sendiri. Kan siapa tahu abis sholat orang yang pakai mukena itu bersin atau apa gitu kan, bisa terkena ke mukenanya. Jadi lebih baik kita harus prepare dan bawa mukena sendiri. Sekian dulu tips dan persiapan
mempersiapkan acara lamaran, khitbah atau tunangan di masa new normal ini. Semoga niat baik kalian dapat berjalan lancar sesuai rencana, walaupun keluarga yang diundang itu sedikit, yang penting tetap hikmat dan tetap terkenang sepanjang hidup teman-teman. Kalian gak usah sedih, ya cuma sedikit nih orang yang datang karena corona misalnya. Kalian gak usah sedih, yang penting maksud dan tujuan kalian tuh udah terlaksana, hajat kalian tuh udah terlaksana, udah lancar. Kalian bisa mempersiapkan ke jenjang berikutnya, yaitu menikah. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.